Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Yang saya hormati seluruh jamaah Masjid Ad-Dal'an, alhamdulillah, puji syukur untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat dan rahmatnya kita bisa menunaikan kewajiban kita, yakni melaksanakan salat subuh, dan insyaallah kita lanjutkan dengan ta'lim. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas ajaran beliau kita semua hari ini bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Kita juga bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, sehingga insyaallah kita bersama-sama meniti jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala dengan ajaran beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, hari ini insyaallah kita akan membahas tentang wudu. Ada 9 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas tentang ta'rif atau definisi dari wudu. Apa itu wudu? Wudu secara bahasa apa? Wudu secara istilah apa? Begitu. Kemudian yang kedua, kita juga akan membahas tentang hukum wudu. Yang ketiga, kita akan membahas tentang syarat-syarat wajib wudu. Kemudian yang keempat, kita akan membahas tentang rukun atau fardunya wudu. Lalu kita akan membahas tentang sunanul wudu. Kita juga akan membahas tentang mandubatul wudu. Jadi di dalam fikih itu ada istilah sunan atau sunnah, ada istilah mandub, ada istilah mustahab, ada istilah nafil. Dalam bahasa Indonesia itu semua diterjemahkan dengan kata sunnah, begitu ya. Tapi sebenarnya 4 kata itu memiliki makna yang berbeda-beda. Ya, kalau kita runtut ya, secara bahasa sunnah itu berasal dari kata sanna yasub, artinya perkara yang dilakukan. Dalam hal ini adalah dilakukan oleh Nabi, begitu. Kemudian ada mustahab. Mustahab itu adalah perkara yang dicintai, lebih disukai, begitu. Dan itu juga biasanya disandarkan pada dalil tertentu dan kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata sunnah. Begitu juga kata mandub. Ya. Mandub ini juga diterjemahkan oleh orang-orang Indonesia dengan terjemahan sunnah. Begitu juga nafil. Ya. Nanti insya Allah kita akan bahas apa perbedaan 4 kata itu. Kenapa? Karena tidak mungkin dalam bahasa Arab itu ya, memilih kata yang berbeda untuk arti yang sama. Mungkin, tetapi biasanya ada hal-hal lain yang dimaksudkan daripada pemilihan kata yang berbeda itu. Kemudian kita nanti juga akan membahas tentang perkara yang makruh. Ya, makruh itu perkara yang sebaiknya ditinggalkan oleh orang yang melaksanakan wudu. Kemudian sebelum terakhir kita akan membahas tentang perkara yang membatalkan wudu, dan terakhir kita akan membahas tentang istinja. Tapi istinja ini sebenarnya sudah kita pernah bahas ya pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk istinja bab wudu ini kita akan fokus pada bagaimana cara membersihkan sesuatu yang membatalkan wudu. Itu saja ya. Nah, jadi ada 9 pokok bahasan yang insya Allah kita akan bahas. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk menyelesaikan pembahasan ini dan menjadikan bahasan kita ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kata wudu ya, kita mulai dari pembahasan pertama, yakni tentang definisi wudu. Kata wudu berasal dari atau kata wudu secara bahasa artinya adalah al-hasan. Al-hasan itu artinya perkara yang baik atau kebaikan ya. Wudu juga bisa kita terjemahkan secara bahasa dengan an-nadhafah. Wudu itu artinya kebersihan secara bahasa seperti itu ya. Nah, kata wudu ini juga bisa berasal ya, kata kerjanya dari kata tawadhu'a ya, yang kemudian masdarnya menjadi at-tawdhi'u, at-tawdhu ya. Dan bisa juga wudu ini berasal dari kata wadhu'a yang masdarnya al-widhah. Semua kata ini Bapak Ibu sekalian secara bahasa mengerucut pada makna bagus ya,
makna bersih, begitu ya. Kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris sering diterjemahkan excellence, cleanness, purity, begitu ya. Kalau Bapak Ibu lihat di beberapa artikel bahasa Inggris. Nah, itu adalah makna kata wudhu secara bahasa, begitu. Nah, adapun pengertian wudhu secara istilah adalah isti'malul ma'i fi a'dha'a makhsusatin wa hiya al-wajhu wal yadani ila akhirih bi kayfiyatin makhsusatin. yakni menggunakan air untuk anggota-anggota tertentu, yakni wajah dan seterusnya sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran dan dicontohkan atau disebutkan di dalam hadis, bi kaifiyatin makhsusatin, dengan cara yang memang sudah ditetapkan atau cara tertentu. Itu adalah definisi wudu secara istilah atau secara syar'i. Nah, dari definisi ini kita bisa pahami bahwa wudu itu pakai air. Kalau tidak pakai air berarti bukan wudu. Air yang bagaimana? Kalau kita bahas bab air itu ada sekitar 7 macam kalau tidak salah ya, atau 8. Semuanya yang macam-macam air itu mengerucut kepada air mutlak, yakni air yang suci dan bisa dipakai bersuci. Ya, nah, itu adalah air yang bisa dipakai wudu. Kalau ada air yang tidak seperti itu, maka tentu tidak bisa dipakai bersuci, setidaknya menurut mazhab Syafi'i. Begitu. Kemudian dipakai untuk anggota tertentu. Memang wudu ini, Bapak Ibu, yang dibasuh anggotanya anggota tubuhnya adalah anggota tertentu sebagaimana ditentukan di dalam Al-Qur'an, ya, atau dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Tidak bisa kita basuh sesuai dengan keinginan kita, karena memang wudu ini ibadah. Meskipun di dalam wudu, Bapak Ibu sekalian, ada unsur ar-rafahiyah. Ar-rafahiyah itu untuk senang-senang, misal karena panas begitu ya, sehingga kita memperbanyak atau mempersering pelaksanaan wudu. Kalau di Bandung saat ini misalnya, mungkin untuk mendinginkan saya pikir enggak ya, karena sudah dingin sekarang. Bahkan kita sering menjaga wudu dari maghrib sampai isya begitu, karena mungkin dingin ya. Nah, jadi inti utama wudu itu adalah ibadah. Karena ibadah maka ada tuntunannya. Tidak bisa kita ibadah itu kita karang-karang begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau ditanya kenapa wudu itu yang dibasuh itu, ya jawabannya yang pertama tadi ibadah. Ya, yang kedua, wudu ini adalah aktivitas untuk menghilangkan najis hadas secara hukmi. Aktivitas untuk menghilangkan hadas secara hukmi. Jadi yang dihilangkan itu hukum hadasnya. Kenapa? Hadas itu tidak ada bentuknya, cuma ada hukumnya. Yang menyebabkan hukum itu muncul karena adanya aktivitas atau perbuatan atau kejadian ya, yang menyebabkan hukum itu muncul. Bisa jadi kejadian atau aktivitas itu berkaitan dengan najis, misalnya pipis atau buang air besar ya, atau sesuatu yang sifatnya tidak mengeluarkan najis secara aini atau secara benda gitu, misalnya kentut ya. Nah, ini semua kemudian memicu yang namanya hukum hadas kecil. Makanya wudu itu disebut aktivitas menghilangkan hadas yang sifatnya hukmi atau sifatnya hukum ya. Nah, itu ta'rif dari wudu. Bapak Ibu sekalian, yang kedua adalah tentang hukum wudu ya, dan perkara yang berkaitan dengan menyentuh Al-Qur'an. Nah, hukum wudu, Bapak Ibu sekalian, ada, kalau kita misalnya lihat dalam pembahasan mazhab Hanafi, hukum wudu itu ada 5, begitu ya. Tapi tidak akan kita bahas detail dulu ya. Nanti kita bahas pelan-pelan ya. Jadi apa yang dimaksud dengan hukum? Dalam buku atau dalam kitab Al-Fiqhu 'alal Madzahib Al-Arba'ah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum itu adalah
ma yuradu bihi al-atharu alladhi rattabahu asy-syari' 'ala al-fi'li. Perkara yang muncul atas sebuah perbuatan yang ditetapkan oleh asy-syari'. Syari' itu Allah Subhanahu wa ta'ala, atau status yang menempel pada perbuatan atau amal yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disebut dengan hukum. Jadi lalu apa hukum wudu begitu? Hukum wudu, Bapak Ibu sekalian, secara umum hukumnya adalah sunnah. Nanti detailnya kita bahas. Fasyari'u qad rattaba 'ala al-wudu'i raf al-hadath. Jadi penetapan wudu ini sebagai aktivitas atau sebagai amal untuk menghilangkan hadas. Nah, dengan wudu ini kemudian seseorang bisa melakukan perkara-perkara yang fardu, ya, perkara-perkara yang sunnah, misalnya sholat, ya, lalu sujud syukur, kemudian apa lagi, baca Al-Quran, ya, termasuk memegang Al-Quran, dan termasuk tawaf, baik itu tawaf fardu atau tawaf sunnah. Apakah tawaf itu ibadah? Iya, tawaf itu ibadah. Kalau kita masuk Masjidil Haram, sunnahnya bukan tahiyatul masjid. Kalau kita mampu tawaf, sunnahnya tawaf. Kalau tidak mampu, ya sudah, namanya tidak mampu, kita lakukan yang mampu, sholat sunnah, ya, sunnah tahiyatul masjid. Tapi yang utama masuk Masjidil Haram itu sunnahnya adalah melakukan tawaf. Kalau zaman dulu tawaf itu bukan sesuatu yang berat, ya nggak jauh-jauh lah ya, tahun 2000 aja masuk masjid tawaf itu masih bukan hal yang berat. Kalau sekarang tawaf itu menjadi hal yang berat bagi sebagian kalangan. Kenapa? Karena yang tidak mengenakan kain ihram tidak bisa melaksanakan tawaf di bawah. Artinya tawafnya harus di mana? Di atas. Di atas itu ya kira-kira segede lapangan bola, ya. Jadi kita keliling lapangan bola 7 kali. Nah, nggak semua orang mampu. Kalau yang masih muda-muda itu bisa mampu, ringan. Bagi yang usianya mungkin 50 tahun ke atas atau 60 tahun ke atas, maka menjadi hal yang berat. Bila berat dan tidak mampu melakukannya, maka tawaf bisa diganti dengan sholat tahiyatul masjid. Nah, tawaf itu adalah ibadah dan ia seperti sholat, sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW, at-tawafu haulal ka'bati mithlus salat. Tawaf di sekeliling Ka'bah itu atau tawaf mengelilingi Ka'bah itu seperti sholat. Illa annakum tatakallamuna fihi faman takallama fihi fala yatakallamanna illa bi khair. Hanya saja saat tawaf itu kalian diperbolehkan untuk berbicara, ya. Nah, siapa yang berbicara saat tawaf, kata Rasul, fala yatakallamanna illa bi khair. Hendaknya ia tidak berbicara kecuali yang dibicarakan itu perkara yang baik-baik saja. Begitu. Hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan. Imam Hakim menyebutkan bahwa wudu ini wajib dilakukan untuk beberapa amal, di mana amal itu hanya bisa dilakukan dengan wudu. Salah satu di antara amal atau perbuatan yang mengharuskan kita melaksanakan wudu adalah menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf. Jadi kalau kita mau menyentuh mushaf, wajib bagi kita untuk memiliki wudu. Baik menyentuh mushaf yang keseluruhan seperti mushaf di masjid ini, atau menyentuh mushaf yang potong-potong, yang dibagi-bagi. Kan sekarang ada mushaf yang per juz itu, ya, atau ada mushaf yang per 10 juz, misal terbitan dari Kudus untuk santri-santri yang menghafal Quran. Ada yang dibagi jadi 3, ada yang dibagi per juz. Bahkan menurut pendapat Imam Hakim, bahwa menyentuh satu ayat pun tetap membutuhkan wudu. Kapan kita boleh menyentuh Al-Quran atau menyentuh mushaf?
tanpa wudu, ya, ada pembahasan detailnya dalam beberapa mazhab yang akan kita bahas. Yang pertama, dalam mazhab Maliki, Bapak Ibu sekalian, kita boleh menyentuh mushaf, ya, tanpa wudu dengan beberapa syarat. Yang pertama, an yakuna maktuban bil lughatin ghairi arabiyyatin. Mushaf yang boleh kita sentuh tanpa wudu itu adalah mushaf yang ditulis dengan bahasa selain Arab. Karena redaksinya di sini ditulis dengan selain bahasa Arab, berarti mungkin transliterasinya itu pakai tulisan selain Arab. Bisa tulisan Latin, bisa tulisan Urdu, bisa tulisan India, bisa tulisan Sunda, bisa tulisan Jawa, bisa tulisan Rusia, Yunani, dan lain-lain. Meskipun mungkin tulisan itu menggambarkan bacaannya. Kan ada sekarang Al-Quran itu dzalikal kitabula, tapi tulisannya Latin, gitu ya. Nah, yang seperti ini menurut pendapat Imam Malik atau mazhab Maliki boleh dipegang tanpa wudu. Lalu bagaimana terjemahan? Bagaimana dengan terjemahan Al-Quran? Nah, kalau Al-Quran yang ditulis pakai tulisan non-Arab aja bisa dipegang tanpa wudu, apalagi terjemahannya. Nah, dengan demikian berarti Al-Quran yang tertulis dengan tulisan Arab tidak boleh dipegang oleh siapapun kecuali ia dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, kita boleh memegang ayat Al-Quran atau mushaf atau bagian daripada mushaf tanpa wudu apabila mangqushan ala dirhamin au dinarin au nahwihima mimma yata'amalu bihi nas. Apabila ayat Al-Quran itu tercetak di dirham atau di dinar atau di uang begitu, atau di barang yang memang dipakai muamalah oleh manusia. Kenapa? Karena ini sulit untuk dijaga. Misalnya Bapak Ibu nih tinggal di satu negara yang koinnya itu ada tulisan Qul huwallahu ahad misalnya, atau di negara yang uangnya ada tulisan ayat kursi misalnya. Nah, hukum awal menyatakan bahwa kita harus memiliki wudu untuk memegang ayat itu. Tetapi sulit bagi kita untuk menjaga wudhu itu sepanjang hari. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, menurut mazhab Maliki tidak jadi masalah kita pegang potongan mushaf atau potongan ayat yang dicetak di uang, ya, karena itu sulit untuk menjaga kita wudhu terus, ya. Yang ketiga, menurut mazhab Maliki kita boleh memegang Al-Quran atau memegang mushaf tanpa wudu, ya, dengan syarat yang ketiga, an yattakhidha al-mushaf kullahu aw ba'dahu hirzan fa innahu yajuzu lahu an yahmilahu biduni wudu'in. Jadi kita boleh memegang mushaf secara keseluruhan atau sebagian apabila mushaf itu atau sebagian ayat daripada mushaf itu jadikan sebagai hirzan. Hirzan itu apa ya? Jimat. Tahu jimat ya? Jimat atau hiasan. Ya kan ada orang tuh punya Quran kecil, ya, pernah lihat ya? Quran ukuran 1,5 kali 1 cm. Ya, nah, yang seperti ini kan sulit, ya. Nah, yang seperti ini boleh dipegang tanpa apa? Tanpa wudu. Ya, kalau kita perluas ini termasuk mungkin hiasan. Hiasan yang memang sulit untuk dilepas begitu. Kalau hiasan-hiasan tertentu yang memang memungkinkan kita untuk wudu dulu, maka sebaiknya wudu dulu. Namun demikian, sebagian mazhab Maliki mengatakan yajuzu lahu hamlu ba'dihi hirzan biduni wudu'in fahuwa mamnu'un wa yashtaratu lihamlihi hirzan syartani. Ada dua syarat, ya,
yang berlaku terkait dengan jimat ini atau hiasan ini atau cincin. Kan ada cincin itu yang kecil, ternyata Al-Quran isinya. Syarat yang pertama, an yakuna hamiluhu musliman. Hendaknya yang pegang hiasan itu atau hirzan itu atau jimat itu adalah seorang muslim. Apa ada orang pegang jimat tulisan Arab non muslim? Ada. Jadi ada orang tuh yang memang yang dicari itu sebenarnya bukan Allahnya, tapi yang dicari adalah dunianya. Ya, karena dunianya maka ya nggak apa-apalah tulisan-tulisan Arab sedikitnya, Al-Quran sedikit nggak apa-apa meskipun non muslim, karena yang dicari dunia bukan Allah. Nah, di dalam dunia ini ada hukum sebab musabab. Sebab musabab ini Allah berikan kepada seluruh makhluknya, karena Allah itu Maha Ar-Rahman, Maha Pengasih. Siapapun dikasih tanpa pilih kasih asalkan ia melakukan sebab. Bahkan meskipun sebab itu adalah sebab yang memang dalam ajaran Islam itu diajarkan. Contoh sedekah. Sedekah itu salah satu manfaatnya adalah menambah rizki, kan begitu ya, di samping memperbanyak pahala. Sedekah ini apabila dilakukan, insya Allah rizkinya bertambah. Siapapun yang melakukan, mau muslim mau nggak muslim, Islam non Islam, kalau sedekah biasanya Allah akan lipat gandakan rizkinya. Dan ini diakui bahkan oleh Robert Kiyosaki. Jadi Robert Kiyosaki itu adalah seorang ahli keuangan berasal dari Amerika, keturunan Jepang, yang mengatakan bahwa sedekah atau berderma, begitu ya bahasa dia, ini adalah satu hal atau satu perbuatan yang apabila dilakukan maka ia akan mempermudah urusan bisnis atau memperbanyak revenue, gitu kalau bahasa dia ya, memperbanyak apa namanya, penghasilan, gitu lah ya, kalau bahasa dia. Nah, ini tidak bisa dijelaskan secara logis kata dia, tapi inilah faktanya, begitu kata Robert Kiyosaki, kira-kira begitu kalimatnya. Nah, jadi kalau misalnya yang pegang itu non muslim maka tidak boleh, begitu. Yang kedua, an yakuna al-mushafu masduran bisatirin yamna'u min wusulil aqdar ilaihi. Yang kedua, hendaknya mushaf itu atau sebagian mushaf atau salah satu potongan mushaf, misal ayatnya misalnya, hendaknya tertutup, dan tutup itu kemudian menghindarkan atau menjaga mushaf itu dari sesuatu yang kotor atau sesuatu yang najis, gitu. Nah, kalau seperti itu maka mushaf atau potongan ayat boleh dipegang tanpa wudu. Nah, itu adalah syarat atau dua syarat yang diajukan oleh mazhab Maliki bagi orang yang ingin memegang mushaf atau sebagian dari mushaf atau ayat yang untuk dijadikan sebagai hiasan. Kemudian syarat yang keempat, an yakuna hamiluhu mualliman aw muta'alliman. Jadi yang keempat, orang itu boleh pegang mushaf atau sebagian mushaf atau potongan ayat ya. Syaratnya dia adalah orang yang sedang belajar atau sedang mengajar. Jadi dua orang ini boleh ya menyentuh mushaf tanpa wudu. Wala farqa fi dzalika bainal mukallaf wa ghairihi hatta walau kanat imra'atan haidan. Tidak ada beda yang belajar atau mengajar itu anak kecil ataupun orang dewasa. Anak kecil tanpa punya wudu sedang belajar boleh. Misal pegang apa itu namanya, buku Al-Quran itu ya, yang Iqra itu kan potongan-potongan itu ya, tetap itu sebenarnya merupakan sebagian daripada ayat Al-Quran itu. Kan ada contoh-contoh di jilid terakhir itu yang merupakan potongan ayat-ayat Al-Quran. Nah, karena sedang belajar maka tidak jadi masalah kalau misalnya tidak memiliki wudu berdasarkan pendapat yang diajukan oleh mazhab Maliki, termasuk gurunya. Bahkan seandainya orang yang sedang mengajar atau sedang belajar itu dalam keadaan haid,
itu tidak jadi masalah kalau memang sedang belajar. Wa fima 'ada dzalika fa innahu la yajuzu hamluhu 'ala ayyi halin. Selain hal tadi atau selain 4 syarat tadi, kata mazhab Maliki, la yajuzu hamluhu 'ala ayyi halin. Tidak boleh siapapun memegang mushaf tanpa wudu. Fala yahillu li ghairil mutawaddi an yahmilahu bi ghilafin aw bi 'alaqatin kama la yahillu lahu an yahmila ma wada'a al-mushaf min sundukin dan seterusnya. Jadi tidak boleh memegang mushaf meskipun pegangnya pakai sampul. Pegangnya tidak langsung bersentuhan dengan mushaf. Misal dibungkus dulu pakai bukan dibungkus, misal kertas dibuka, mushafnya ditaruh di atasnya terus dipegang, artinya tangannya terhalang oleh kertas, itu juga tidak boleh. Atau misalnya mushaf itu kan ada ada sampulnya gitu ya, ada sampulnya. Wah, saya kan tidak nyentuh mushaf, saya ini nyentuh sampulnya, tetap tidak boleh menurut mazhab Maliki. Rata-rata apalagi sekarang itu rata-rata mushaf memiliki sampul yang tertulis la yamassuhu illal mutahhar, dan itu adalah potongan ayat Al-Quran. Pegang sampulnya saja sudah tidak boleh. Lalu bagaimana apabila seseorang ingin membaca mushaf atau ingin membaca Al-Quran tanpa mushaf? Misal bapak ibu ini penghafal Al-Quran, ibu bapak ini sudah menghafal juz 30 sudah selama 30 tahun misalnya dan sudah hafal, kalau nggak dimurajaah hilang. Apa boleh kita baca Al-Quran tanpa wudhu? Nah, kalau kondisinya seperti ini maka kita diperkenankan untuk membaca Al-Quran tanpa wudhu, tanpa pegang mushaf. Gitu ya, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Tapi saya ini bukan penghafal Al-Quran, iya nggak apa-apa. Misal bapak ibu ini suka membaca surat Al-Ikhlas atau suka membaca surat Alam Nashrah atau suka membaca surat Ad-Duha misalnya sebagai surat favorit misalnya. Nah, maka bapak ibu boleh membacanya meskipun kondisinya tidak suci dari hadas kecil, bahkan termasuk dari hadas besar. Tapi lebih utama kalau kita membacanya dalam keadaan berwudu, ya, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, itu adalah pendapat mazhab Maliki. Lalu menurut mazhab Hambali, apa syarat yang harus dipenuhi untuk membawa mushaf, untuk menyentuh mushaf tanpa wudu? Jadi syarat yang pertama, kata mazhab Hambali, hendaknya mushaf itu terbungkus secara terpisah, atau disampul dan sampulnya itu terpisah dari mushaf. Misalnya mushafnya itu diletakkan di kantong kertas misalnya. Kan kalau kita belanja ke beberapa supermarket atau minimarket itu ada yang memberikan kantong kertas. Kantong kertas itu terpisah. Terpisah itu artinya kertasnya tidak merupakan bagian dari mushaf. Itu boleh. Atau kantong plastik. Ya, atau kantong plastik. Atau kertas biasa. Kertas biasa misalnya, ini ada kertas gitu, terus bapak ibu lipatkan di mushaf, dipegang begini. Nah, itu tidak jadi masalah menurut mazhab Hambali. Ya. Nah, jadi boleh kita memegang seperti itu menurut mazhab Hambali. Boleh kita menjadikan mushaf sebagai dari jimat atau sebagai hiasan, dengan syarat mushaf itu atau potongan mushaf atau potongan ayat diletakkan di tempat atau di kain atau di kertas yang suci dan bersih begitu, dan
dia kemudian tertutup, begitu ya, tertutup, tidak terbuka. Karena kalau terbuka nanti ada resiko atau ada potensi menyentuh mushaf yang terbuka itu. Nah, menurut madhab Hambali, menyentuh mushaf itu ada syaratnya. Syarat awal dari menyentuh mushaf itu adalah punya wudhu. Ya, punya wudhu. Boleh tanpa wudhu, tapi syaratnya seperti yang saya utarakan di depan tadi. Ya. Nah, menyentuh mushaf ini baik mukallaf atau ghairu mukallaf tetap harus punya wudhu. Kecuali illa anna sabyal ladzi lam yukallaf la yajibu al-wudu'u alaihi. Kecuali anak kecil yang belum mukallaf. Anak kecil yang belum mukallaf itu berarti anak kecil yang belum baligh. Anak kecil belum baligh itu boleh menyentuh Al-Qur'an tanpa wudu. Namun demikian wajib bagi walinya, ya, orang tuanya, untuk menganjurkannya, untuk memerintahkan anaknya, ya, ambil wudu dulu apabila ia ingin memegang atau menyentuh mushaf. Tapi kalaupun tidak wudu, itu tidak jadi soal dalam pandangan mazhab Hambali. Kemudian menurut mazhab Hanafi, boleh, ya, kita pegang mushafnya baik secara keseluruhan atau sebagian, ya, tanpa wudu dengan beberapa syarat. Yang pertama, halatul darurah. Boleh kita pegang mushaf tanpa wudu dalam keadaan darurat. Misalnya Bapak Ibu di masjid melihat Al-Qur'an berserakan di mana? Di lantai, atau melihat lembaran Al-Qur'an copot dari mushaf utuhnya dan Bapak Ibu ingin mengembalikannya sebelum hilang atau sebelum hancur. Nah, itu tidak jadi masalah. Intinya untuk hal-hal yang sifatnya darurat, maka itu tidak jadi masalah. Yani pegang mushaf tanpa wudu itu tidak jadi masalah kalau darurat. Yang kedua, an yakuna al-mushaf fi ghilafin munfasilin anhu. Hendaknya mushaf itu terpisah dari sampul yang biasa dipakai untuk membawa, atau dia tidak terhubung secara langsung dengan benda yang kita pakai untuk membawa. Misalnya tas plastik, kardus, atau kertas gitu. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ada kurir membawa Al-Quran tanpa wudu, ya selama Al-Quran itu dibungkus, ya tidak jadi masalah. Lalu gimana dengan orang-orang yang kerja di percetakan Al-Quran? Ya, beberapa percetakan Al-Quran itu mewajibkan anggotanya atau pekerjanya itu wudu. Saya pernah ke salah satu percetakan Al-Quran, ya wudu, harus wudu, karena yang dipegang itu adalah ayat Al-Quran, meskipun cuma satu halaman begitu ya, tetap mereka harus wudu. Begitu protokol yang diterapkan oleh beberapa percetakan, atau mungkin semua percetakan begitu, wallahu a'lam. Nah, berikutnya, sadisuha an yamussaha ghairu balighin yata'allama minhu. Yang ketiga, yang boleh menyentuh Al-Quran tanpa wudu dalam pandangan mazhab Hanafi adalah anak yang belum baligh dan dia pegang Al-Quran itu dalam rangka belajar, begitu ya. Kalau belum baligh dan sedang dalam masa belajar membaca Al-Quran, maka tidak jadi masalah menyentuh Al-Quran dalam keadaan tidak wudu. Lalu bagaimana dengan yang baligh atau dengan yang haid atau gurunya dan dia sudah baligh? Dalam pandangan mazhab Hanafi, mereka tidak boleh menyentuh Al-Quran tanpa wudu. Ini berbeda dengan pandangannya mazhab Maliki. Kalau dalam pandangan mazhab Hanafi, kalau sudah baligh, ya, mau menyentuh Al-Quran tetap harus wudu. Yang keempat, syarat menyentuh mushaf tanpa wudu, an yakuna musliman, hendaknya ia
seorang muslim. Kalau tidak muslim, maka tidak boleh menyentuh Al-Quran secara langsung tanpa wudu. Ya, pastilah ya. Non muslim kan nggak mungkin wudu. Kalaupun wudunya tidak sah karena tidak memenuhi syarat sah wudu. Wudu itu kan ibadah. Syarat sah ibadah apa? Muslim ya, atau Islam. Lalu apa pandangan mazhab Syafi'i terkait menyentuh Al-Quran atau menyentuh mushaf? Dalam pandangan mazhab Syafi'i disebutkan boleh menyentuh mushaf ya, secara keseluruhan atau sebagian atau potongan dengan tanpa wudu selama beberapa syarat terpenuhi. Yang pertama, an yahmilahu hirzan. Jadi Al-Quran itu dijadikan sebagai hiasan atau dijadikan sebagai jimat, begitu ya. Tadi saya sampaikan. Yang kedua, an yakuna maktuban ala dirhamin. Ya, tertulis di uang. Sama dengan yang disampaikan oleh mazhab Maliki tadi. Yang ketiga, hendaknya sebagian Al-Quran itu tertulis di buku-buku ilmu, ya, kitab fikih, kitab tauhid dan seterusnya, atau kitab geografi misalnya, atau buku geografi dan lain-lain, ya, dalam rangka untuk ditunjukkan bahwa Al-Quran ini juga menjelaskan tentang pokok bahasan yang dibahas di buku itu, menunjukkan bahwa atau menjadikan Al-Quran itu sebagai dalil. Jadi Bapak Ibu pegang kitab fikih misalnya, itu kan biasanya ada potongan Al-Qurannya, karena fikih itu pasti berkaitan dengan pembahasan hukum yang ada di dalam agama Islam, dan hukum dalam agama Islam itu pasti mengacu kepada Al-Quran. Karena mengacu kepada Al-Quran pasti di dalamnya ada potongan ayat Al-Quran, dan itu tidak jadi masalah dipegang tanpa wudu. Meskipun ayat yang disebutkan itu isinya banyak. Ada sebuah buku ya, atau ada beberapa kitab yang isinya itu banyakkan Al-Qur'annya daripada penjelasan penulis kitab. Saya pernah membaca satu buku, ya, satu halaman itu komentar penulisnya itu sedikit, banyakkan ayat Al-Qur'annya daripada tulisannya. Saya lupa nama bukunya ya. Nah, yang seperti ini bagaimana? Nggak jadi masalah kalaupun kita tidak punya wudu, tapi bagusnya punya wudu. Kemudian syarat yang keempat dalam mazhab Syafi'i, hendaknya atau ayat Al-Quran itu tertulis di kain. Ya, kemudian kain itu dipakai hiasan, seperti halnya kiswah Ka'bah. Jadi dalam kiswah Ka'bah atau di atas kiswah Ka'bah itu kan ada tulisan ayat Al-Quran. Hukum asalnya pegang itu sebenarnya nggak boleh, tapi karena itu dijadikan penutup Ka'bah, ya, ditulis di atas kain, maka itu boleh dipegang tanpa wudu berdasarkan pendapat mazhab Syafi'i. Kemudian yang kelima, kata mazhab Syafi'i, boleh kita memegang Al-Quran dalam keadaan tidak berwudu saat kita menggunakan Al-Quran sebagai media belajar. Walinya juga boleh, misal bapak ibu ngajarin anaknya, ya, sedang belajar baca Al-Quran, ya, boleh pegang Al-Quran tanpa wudu, mengacu kepada pendapat mazhab Syafi'i. Boleh juga ya, memegang Al-Quran tanpa wudu asalkan tidak dipegang secara langsung. Ini mirip dengan yang disampaikan oleh mazhab Hanafi, bahwa termasuk mazhab Hambali, bahwa kita diizinkan memegang Al-Quran tanpa wudu asalkan kita tidak bersentuhan langsung dengan mushafnya. Ya, bisa dihalangi dengan plastik, bisa dihalangi dengan kertas, bisa pakai perantara yang lain. Ya, itu tidak jadi masalah. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu adalah pembahasan tentang hukum memegang Al-Quran atau memegang mushaf tanpa wudu. Nah, kemudian karena yang berikutnya, karena wudu ini adalah ibadah, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Nah, di dalam pembahasan wudu, syarat wudu itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada namanya syarat wajib.
ada syarat wajib. Yang kedua, syarat sah. Yang ketiga, syarat wajib dan sah. Wal muradu bi syurutil wujub asyurutul lati tujibu 'ala al-mukallafina an yatawaddau. Apa syarat wajib itu? Syarat wajib adalah syarat yang wajib dipenuhi oleh mukallaf yang akan melakukan wudu. Seperti kita sekolah. Sekolah itu ada syarat wajibnya. Kalau ingin masuk SMP, apa syarat wajibnya? Syarat wajibnya lulus SD. Kalau nggak lulus SD, maka tidak wajib masuk SMP. Tidak boleh masuk SMP. Itu namanya syarat wajib. Syarat wajib nyoblos. Apa syarat wajib nyoblos? Kemarin pilkada punya KTP atau WNI kan gitu ya, WNI itu syarat wajib. Jadi yang mau nyoblos wajib punya itu. Kalau tidak punya itu berarti gak boleh. Nah, itu namanya syarat wajib. Begitu juga dalam wudu. Dalam wudu itu ada syarat yang harus dipenuhi oleh mukallaf yang ingin melakukan wudu. Di mana ketika syarat-syarat itu atau sebagian syarat itu tidak terpenuhi, maka tidak wajib bagi dia untuk melakukan wudu. Itu disebut atau itu penjelasan atau definisi daripada syarat wajib. Yang berikutnya adalah syarat sah. Apa syarat sah itu? Syarat sah itu adalah syarat ya, yang dengan syarat itu wudu menjadi sah. Kalau syarat itu tidak ada secara keseluruhan atau sebagian, maka bisa jadi wudunya tidak sah. Itu disebut dengan syarat sah. Ketiga adalah syarat sah dan syarat wajib ya. Nah, apa yang dimaksud dengan syarat sah dan syarat wajib? Berarti gabungan daripada definisi atas syarat wajib dan syarat sah yang tadi saya jelaskan. Wa ilaika bayanuha. Dan berikut ini adalah definisi atau penjelasan rinci daripada syarat-syarat yang tadi kita bahas atau kita sebutkan di awal. Amma syurutu wujubil wudu'i faqad faminha al-bulugh fala yajibu al-wudu' 'ala man lam yablugh al-hulm. Syarat wajib wudu yang pertama balik. Kalau belum balik maka tidak wajib wudu, baik laki-laki ataupun perempuan. Tapi seandainya orang belum balik ini wudu, maka wudunya tetap sah, tapi tidak wajib. Makanya tadi anak kecil yang belum mukallaf atau belum balik, kalau pegang mushaf tanpa wudu tidak jadi masalah, karena memang ia tidak memenuhi syarat wajib wudu. Seandainya ada orang wudu sebelum balik, ya kira-kira 5 menit kan, setelah 5 menit balik, maka wudunya tidak batal. Tapi jadi masalah ya, ciri balik itu adalah mimpi basah bagi laki-laki. Bagi perempuan haid ya, mau nggak mau pasti wudunya batal. Walahu an yusalliya, ya kalau tidak batal berarti boleh sholat begitu. Selama perkara yang membatalkan wudu itu tidak dilakukan, maka tetap boleh langsung melaksanakan sholat. Nah Bapak Ibu sekalian, untuk syarat wudu ini karena pembahasannya akan panjang sekali dan waktunya tidak cukup, maka pembahasan tentang syarat wudu insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Itu saja kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah memberikan kita kekuatan, taufik untuk bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Oh ya, silakan.
begini ya, saya pernah berjalan dengan orang Kristen membeli Al-Quran, terutama ya, membeli Al-Quran. Suatu saat saya dalam kondisi kaciwun, itulah kaciwun lagi. Minta tolong kan orang Kristen itu membawakan bukan karena tapi dia dia tidak berwudu ya. Nah di kondisi darurat itu seharusnya saya minta tolong berarti ya sama orang Kristen. Ya waktu itu kan kita sedang dari kantor berjalan membeli itu gitu kan, terus kalau sekarang sudah tahu ilmunya kayak gitu mah berarti meminta tolong untuk orang Islam lagi ya. Dan saya waktu itu salah kan perginya itu dengan orang Kristen gitu kan, beli kalau mau Ramadan itu kan kita beli wakaf Quran dan begitu di kantor tuh dulu. Berapa sekarang Pak begitu juga tidak harus hati-hati ya. Karena kan dia tidak berwudu itu loh. Saya dimintain tolong membawa banyak-banyak dan masuk ke dalam mobil kan gitu ya. Iya. Berarti nanti mungkin kita berarti harus membeli ya. Betul. Terus kedua mereka itu kan tidak berwudu ya. Dan kayak Nasrani Yahudi itu kan tidak. Saya juga punya kawan gitu. Nah itu kan tidak berwudu. Nah ini kalau amalan baik kan, menurut kacamata saya amalan baik begitu ya. Contoh dan teman-teman kita suka pada sedekah kan, Yahudi Nasrani itu bahkan mereka ya sedekahnya bisa 10% mereka apa lebih giat gitu ya. Nah, kayak amalan kayak Pak Ustadz kalau di mata Allah ya amalan kita diangkat sebagai amalan soleh ya. Dan maksudnya kalau Islam kan amalan bisa meningkat menjadi amalan soleh setelah melalui 7 tahapan gitu ya. Nah sampai akhirnya menjadi tidak mudah amalan itu menjadi amalan soleh. Nah kalau yang tidak berguru seperti yang di dalam saya itu, kita melakukan kebaikan yang di mata kita, tidak bayar. Itu di mata Allah itu bisa apa tidak bisa. Kan banyak juga tuh orang-orang Kristen yang menciptakan sakibel ya, menciptakan ini apa namanya wiper mobil gitu kan, perempuan gitu kan, dia tidak bisa. Ya. Jadi kata mobil kan ini kaitan bulu ya, kaitan bulu kan tidak berbulu. Ya, yang pertama kalau non muslim memang dilarang pegang mushaf secara langsung. Supaya boleh pegang mushaf maka pakai media. Misal plastik, ya, kardus, intinya tidak bersentuhan langsung dengan mushaf, itu boleh. Kalau bersentuhan langsung, baik mushaf secara keseluruhan atau sebagian atau potongan ayat, maka itu tidak diperkenankan. Begitu. Bahkan seorang muslim apabila tidak memenuhi syarat-syarat yang tadi disebutkan dalam beberapa mazhab, itu juga tidak boleh pegang mushaf secara langsung bila tidak dalam keadaan bersuci atau sudah suci. Yang kedua terkait dengan Nasrani Yahudi yang beramal. Jadi di dalam Al-Quran itu ada nomenklatur muslim, mukmin, gitu ya. Ada nomenklatur ahli kitab, ada nomenklatur kafir. Meskipun kafir ini juga disebutkan, misalnya di dalam juz 28 itu ada surat Al-Hasyr misalnya. Ada orang kafir itu yang berasal dari ahli kitab. Ya, meskipun nanti harus dibahas makna kafir untuk ahli kitab itu seperti apa. Jadi ada 3, yang pertama Islam atau Muslim, yang kedua ahli kitab, yang ketiga ada kafir. Gitu. Siapa Muslim itu? Muslim itu ya kita, orang yang beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Siapa ahli kitab? Ahli kitab ini adalah orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi. Ya. Nah, siapa orang yang kafir itu? Orang kafir itu berarti selain Muslim, selain ahli kitab. Ya, mereka juga disebut dengan mulhid. Nah, di dalam Al-Quran itu pembagiannya seperti itu. Orang Islam amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila memenuhi syarat yang telah ditentukan. Orang ahli kitab, ya, itu boleh dinikahi oleh orang Islam.
amalnya diterima juga oleh Allah Subhanahu wa taala asal memenuhi syarat. Begitu, memenuhi syarat ini. Ustaz, orang Nasrani itu kan menyimpang. Misal dalam pandangan ajaran agama kita. Memang betul ada penyimpangan, dan penyimpangan itu sebenarnya juga sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Itu bahkan Umar itu pernah bertemu dengan orang Yahudi. Ya. Kemudian dia bertanya-tanya begitu tentang Nabi Muhammad ini. Apa benar Nabi Muhammad ini nggak ada di kitabmu? Kata orang Yahudi, ya. Kata siapa nggak ada di kitab kami? Muhammad itu ada di kitab kami. Begitu. Ada kok. Lalu kenapa nggak beriman? Ya itulah namanya orang Yahudi. Nah begitu Ibu. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, yang paling penting adalah agama terakhir ini adalah agama Islam. Maka wajib bagi pengikut ahli kitab ini harusnya mengikuti Islam. Karena di dalam kitabnya juga disebutkan bahwa Nabi terakhir itu Nabi Muhammad, dan mereka harus mengikuti itu karena Islam ini adalah rangkaian dari firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam ini tidak berdiri sendiri. Islam ini adalah kelanjutan dari syariat Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Adam, Nabi Idris, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Daud, kemudian Nabi Isa, dan terakhir Allah menyempurnakan syariat itu dengan syariat Islam. Nah, orang-orang ahli kitab seharusnya beriman kepada ajaran Islam ini, karena ini adalah penyempurnaan. Loh Pak Ustaz, emang ajaran sebelumnya itu nggak sempurna? Kan katanya Allah maha sempurna. Allah itu maha sempurna. Tapi manusia ini tidak sempurna. Karena tidak sempurna, maka Allah memberikan ajaran yang cocok bagi manusia pada zaman itu. Kemudian manusia ini kan pikirannya, cara hidupnya, cara pandangnya berevolusi. Kalau dulu madhab merubah tongkat, mukjizat merubah tongkat jadi ular itu cespleng dan mujarab, paten untuk membuat orang beriman. Kalau sekarang ya mungkin diketawain, itu masih syirik gitu. Kalau zaman Nabi Muhammad mungkin nggak cocok, cocoknya bukan itu gitu. Makanya diberikan penyempurnaan ya, ajaran yang telah lalu. Jadi bukan Allah nggak sempurna, bukan Allah bodoh kemudian memberikan penyempurnaan kepada apa yang ia turunkan di muka bumi ini, bukan. Tapi ini kaitannya dengan evolusi pikiran, evolusi peradaban, evolusi cara pandang manusia, sehingga Allah itu memberikan apa yang cocok untuk mereka. Seperti halnya begini, orang yang tidak sekolah, nggak pernah sekolah, baca tidak bisa, ya. Kan mayoritas orang seperti ini oleh Allah tidak mungkin diberi amanah mengelola kekayaan sebesar 20 miliar. Orang nggak pernah sekolah dikasih duit 20 miliar, apa yang terjadi? Mungkin seminggu habis, kan gitu. Kenapa? Karena nggak cocok gitu. Apakah duit 2 miliar itu jelek? Ya enggak, bagus. Cuman karena di tangan yang salah, maka nggak cocok. Nah, begitu. Supaya cocok gimana? Ya disekolahin dulu. Sekolahin dulu, dipinterin dulu biar dia pantas. Nah, setelah dia berevolusi maka diberi yang cocok. Manusia pun sama. Setelah dia berevolusi, pikirannya, peradabannya dan seterusnya, zamannya, akhirnya diberikan ajaran yang cocok dan paling sempurna untuk dia, yakni Al-Qur'an. Begitu Ibu ya. Ada lagi? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Mengenai memperlakukan Al-Quran ya seperti yang biasa kita lakukan, baiknya seperti apa ya, terkait dengan megang atau menyimpan kepada saat baca supaya bagaimanapun kita harus memuliakan Al-Quran sebagai Quran. Karena kadang saya melihat ada beberapa itu yang pelakuannya tidak semestinya memuliakan, karena pikir pegangnya seperti pegang biasa. Karena waktu kecil saya diajarin itu yang
tergantung dari Di atas. kita setengah juga untuk mencium Quran gitu dan betapa kalau sekarang seperti bawah atau apa gitu. Mungkin ini masalah ilmu ya, kita tidak tahu juga, cuma mungkin biar kita sama-sama tahu. Nah, itu menjelang Ramadan mungkin akan kita yang berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran ini tadi dibahas tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang suci. Artinya Al-Quran ini memiliki derajat yang tinggi, kan begitu ya. Al-Quran ini agung, begitu. Karena Al-Quran ini agung, maka sudah, atau mushaf ini bahkan disebutkan mushaf, kan beda mushaf sama Al-Quran. Nah, mushaf itu medianya, Al-Quran kan isinya. Mushaf ini menjadi mulia karena ada Al-Quran. Maka sudah sepatutnya kita memuliakan mushafnya. Bukan memuliakan kertasnya itu, bukan. Tapi karena di situ ada Al-Quran, maka kita muliakan. Begitu. Maka cara bawanya kemudian usahakan berbeda. Cara pegangnya usahakan berbeda. Maksudnya kita lebih memuliakan kertas yang ada mushafnya itu. Selama tidak ada keadaan darurat, maka usahakan kita memegangnya dengan cara berbeda, dalam arti memuliakan. Ketika baca Al-Quran, ya kalau bisa pakai apa itu namanya, rekal, pakai. Kalau nggak ada rekal, ya paling tidak kita pegangnya itu caranya yang mulia. Bahkan ada orang yang kemudian mengatakan jangan langsung ditaruh di paha, gitu. Ya boleh. Intinya adalah bagaimana kita memuliakan Al-Quran itu. Jangan sampai kita asal-asalan. Misal di masjid Bapak Ibu, kita kalau di masjid Indonesia ini kan tidak semua tiang ada mushafnya, gitu ya. Kalau di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, tiap tiang ada mushafnya. Jadi ketika kita mau baca Quran, ya kita nggak kesulitan untuk menjangkaunya. Nah, di masjid-masjid Indonesia ini biasanya mushafnya itu ada, kalau nggak di belakang, di depan, atau di samping. Sedangkan kadang kita sholat di tempat yang jauh untuk menjangkau mushaf itu. Akhirnya ada yang bawa mushaf. Karena bawa mushaf, nggak pakai tas, mushafnya langsung ditaruh di lantai. Ini menurut saya kurang tepat. Ya, kalau mau naruh mushaf di lantai, ya kalau bisa di alas, dikasih alas, atau tetap biarkan di dalam tas. Itu ya, di dalam tas. Jadi nanti yang kita taruh itu tasnya, ya, mushafnya di dalam tas. Kalau tidak ada tas, tidak ada media lain, nggak ada meja, ya paling tidak Al-Quran itu tidak kita geletakkan di atas lantai. Kita bisa taruh di dinding, disandarkan, gitu ya Bapak Ibu. Nah, digeletakin gitu. Jadi kurang sopan maksudnya. Ya. Apalagi nanti kita Ramadan biasanya 10 hari terakhir itu lebih banyak pegang Al-Qur'annya. Itu sebagian orang katanya gitu ya. Karena sebagian yang lain juga masih banyak yang pegang HP. Meskipun HP-nya ada Al-Qur'annya. Ya. Maka cara pegangnya, cara memperlakukannya usahakan berbeda dari cara kita memperlakukan buku-buku yang lain, gitu. Ya, Quran itu kalau ada mushafnya jadi mulia. Sama manusia itu kalau ada Al-Qur'annya jadi mulia. Bukan saya sebut jadi kaya ya, jadi mulia. Ya. Mulia itu kan tidak harus kaya. Misal Pak Presiden itu mungkin duitnya banyak kan Hartono bersaudara. Tapi karena ada jabatan presiden maka dia jadi mulia di Indonesia. Jabatannya selesai berarti ya selesai. Begitu seterusnya. Atau kita misalnya kita hafal 30 juz ya. Itu insya Allah kalau ikhlas lebih mulia di hadapan Allah. Meskipun mungkin duitnya nggak sebanyak konglomerat ya. Kalau konglomerat tuh bisa beli Quran masjid ini penuhi Quran juga bisa. Tapi apakah mulia? Wallahu a'lam. Gitu ya. Itu saja cukup ya. Satu lagi.
Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, kira-kira modelnya itu kita kalau baca Al-Quran itu bisa kalau pakai HP, karena bagusnya pakai HP kita bacanya atau bahasa Al-Quran seperti itu. Kita masih kalau di HP itu kan memang ada itu 30 juz. Nah, kalau kita megangnya kan sembarangan aja. Dalam baca itu harus serius ditanya. Nah itu gimana kira-kira bagusnya nih Pak Ustaz? Kita tuh harus membacanya kayak apa sendiri atau diapain atau lagi harus nanti kan? Ya. Bagaimana hukumnya atau apa baiknya antara membaca Al-Quran di mushaf langsung gitu ya, atau mushaf di HP gitu ya Pak ya? Nah Bapak Ibu, kita lihat sejarah dulu ya. Jadi dulu Al-Quran itu ya tidak terbukukan. Al-Quran dulu itu ditulis di pelepah kurma, di kulit, di kain, dalam rangka mendokumentasikan supaya tidak hilang, dan dulu terpisah-pisah. Dulu sahabat ada yang membaca Al-Quran melalui itu media kertas, media pelepah kurma, kulit, kain. Bagi sahabat yang sudah hafal, biasanya mereka tidak lagi menggunakan itu. Meskipun misalnya sudah hafal, tapi ada beberapa sahabat yang sudah hafal tetap menggunakan media itu. Karena mungkin itu lebih menghasilkan banyak pahala ya, karena ada murojaah dan sebagainya. Kemudian Al-Quran itu pada masa Abu Bakar sudah mulai dikumpulkan dan semakin giat pada masa Umar, dan akhirnya terbukukan pada masa Utsman bin Affan yang kemudian dikenal dengan Mushaf atau Rasul Utsmani itu. Nah, makin kesini kemudian Al-Quran berkembang. Yang tadinya kulit gelondongan gede-gede, zaman Utsman itu kan cuma dicetak jadi 5 kalau nggak salah ya, dikirimkan ke seluruh penjuru wilayah Islam. Kesini Al-Quran kemudian nyetaknya tidak lagi pakai kulit, tidak lagi pakai kain, tapi pakai kertas, dan akhirnya Al-Quran itu menjadi seperti yang kita lihat saat ini, mushafnya. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi, Al-Quran itu kemudian dimasukkan ke dalam gadget, gitu ya. Dimasukkan ke dalam apa? Gadget. Di dalam gadget itu seperti gudang, atau kalau perkecil lagi, gadget itu seperti tas. Di dalamnya ada WhatsApp, ada pasar, ada telepon, ada VCD gitu ya, kan segala macam, kan begitu ya HP itu. Nah, kalau hukum awal pegang mushaf itu, ini mushaf ya misalnya, tidak boleh tanpa wudhu, maka kemudian hukumnya berkembang saat mushaf diletakkan di dalam gadget. Karena gadget ini isinya segala macam. Karena isinya segala macam, maka kita pegang mushaf yang ada di gadget ini seperti pegang mushaf pakai media. Dengan demikian, kalau kita pegang mushaf yang ada di dalam gadget selama dia tidak dibuka, ya, selama tidak terbuka halamannya, tidak jadi masalah tanpa wudhu. Nah, masalahnya adalah kalau apa? Kebuka. Nah, kalau kebuka ini kemudian menjadi perdebatan. Kenapa? Ya, kalau kebuka tidak menyentuh langsung kan tidak menyentuh langsung screen-nya maksudnya. Berarti tidak menyentuh mushaf begitu. Nah, ada yang mengatakan itu menyentuh, kan gadgetnya terbuka. Nah, apapun itu Bapak Ibu sekalian, kalau menurut saya tergantung kebutuhan. Kalau misalnya bisa Bapak Ibu sekalian menggunakan mushaf yang kertas itu, maka gunakan yang kertas.
Kenapa? Ya itu lebih, ini kaitannya dengan rasa ya. Kalau saya ini lebih beneran kelihatan mushafnya, ya. Lebih kelihatan. Kalau misalnya keadaan membuat kita tidak punya mushaf, misalnya Bapak Ibu sedang camping di hutan, kan nggak mungkin bawa mushaf. Atau mungkin ya, tapi kalau gelap susah ya. Kan kalau camping itu lampunya terbatas. Nah dalam keadaan seperti itu, maka ya afdolnya mungkin pakai yang 3 jet karena bisa dibaca dalam keadaan gelap. Kalau keadaan normal, saran saya pakai mushaf yang biasa saja, yang apa itu, yang kertas, itu lebih afdol. Dalam keadaan tertentu mungkin kita perlu pakai mushaf yang di HP gitu. Dan memang para ulama menyebutkan baca Al-Quran dengan melihat mushaf itu tetap lebih utama dibandingkan dengan baca Al-Quran tanpa mushaf. Meskipun kita hafal nih, ya, itu tetap utama pakai mushaf. Oh, kan Nabi nggak begitu ya? Kan Nabi tidak bisa baca. Kalau Nabi itu baca Qurannya disimak malaikat Jibril. Ya, kalau kita baca Qurannya disimak oleh tetangga kita. Karena disimak oleh tetangga kita, maka kalau ada yang salah dibetulkan, jangan tersinggung. Ya, sama Rasul itu kalau ada yang kurang tepat juga dibetulkan oleh malaikat Jibril. Rasul dibetulkan, ya wajar, nggak apa-apa lah. Ya, itu kan manusia. Memang tidak ada riwayat yang menjelaskan, oh Rasul itu salah terus dibetulkan malaikat Jibril. Ya, tidak ada riwayat begitu. Namun logikanya seandainya salah, itu pun akan dibetulkan oleh malaikat Jibril. Itu Rasul. Gimana kita yang bukan Rasul, maka kita tidak perlu tersinggung kalau kita dibetulkan oleh orang lain. Termasuk misal saat kita cara pegangnya kurang tepat, misal ya, dibetulkan orang lain, nggak apa-apa, terima saja. Anggap saja itu teguran dari malaikat Jibril. Daripada nanti yang negur malaikat Israel kan repot. Kan malaikat Israel itu cuma datang sekali aja ke kita ya, tapi sekali datang selesai semuanya. Nah gitu Bapak ya. Enggak sesuai kebutuhan. Boleh kalau lagi normal begini mah bagusnya mushaf yang biasa. Kalau keadaan membuat kita memang harus menggunakan mushaf yang digital, ya gunakan. Paling penting jaga wudunya, usahakan wudu. Ya kalau sedang baca, kalau tidak bisa, misalnya karena keadaan tertentu ya nggak jadi masalah. Itu ya Bapak ya. Oke, terima kasih, itu pembahasan kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.